Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Yulita Rahmawati dengan NIM 158 dari kelas D. Di video kali ini kita akan membahas mengenai distribusi pendapatan Muhammad Abdul Manan dalam perspektif filosofi economic system of capitalist. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya nih kita tahu gimana sih perspektif distribusi pendapatan secara umum. Nah, jadi distribusi sendiri merupakan proses penyebaran atau pembagian sesuatu dari tangan pemberi kepada tangan penerima. Sedangkan pendapatan berarti jumlah uang sebagai hasil yang diterima atau diperoleh seorang atau bahkan perusahaan yang berasal dari pihak lain atau hasil industri yang dihargai dengan uang atau barang yang berlaku saat itu ketika transaksi atau kegiatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, distribusi pendapatan bisa dijabarkan sebagai proses penyebaran atau pembagian hasil pada suatu wilayah secara geografis, atau bisa juga distribusi pendapatan dijabarkan dengan makna pembagian hasil atas faktor-faktor produksi yang ikut menentukan pendapatan. Konsep dasar distribusi pendapatan lahir dari masalah ketimpangan ekonomi yang kemudian memicu kejahatan atau tindak kriminal. Maka pada penerapannya distribusi pendapatan dilakukan dengan mengangkat tingkat hidup masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dengan pemerataan terhadap pendapatan rumah tangga dengan implementasi pembagian hasil pembangunan suatu negara terhadap penduduknya. Lalu bagaimana pandangan dari ekonomi Islam dan kapitalis? Menurut Islam berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, sumber daya seluruhnya milik Allah dan manusia hanya mengelolanya, sehingga distribusi pendapatan haruslah merata. Prinsip keadilan yang diterapkan pada distribusi pendapatan Islam nantinya akan melahirkan keseimbangan dan terciptanya kebaikan. Hal tersebut seperti yang tertuang pada Quran Surat Al-Hasyr, di mana distribusi pendapatan haruslah adil dan merata agar dinikmati bersama, bukan hanya untuk satu golongan tertentu saja. Sedangkan menurut kapitalis, segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi merupakan privasi sehingga hak milik menjadi milik pribadi, sehingga suatu keniscayaan apabila distribusi pendapatan tidak merata. Menurut aliran ekonomi kapitalis, modal adalah bagian utama bahkan penggerak perekonomian, dan mereka cenderung individualis sehingga beranggapan bahwa segala hal yang berhubungan dengan ekonomi bersifat privasi atau pribadi, sehingga kepemilikan menjadi hak milik individu termasuk distribusi dan pendapatan. Setelah mengetahui bagaimana pandangan umum Islam dan kapitalis tadi terhadap distribusi pendapatan, maka kali ini kita akan membahas lebih secara spesifik lagi, yakni dari masing-masing tokoh pemikir Islam dan kapitalis, baik dari definisi, metode, perbedaan, dan persamaan dari pandangan kedua tokoh tersebut. Yang pertama, kita akan bahas dari sudut pandang Muhammad Abdul Manan nih. Muhammad Abdul Manan merupakan salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang berasal dari Bangladesh. Pada tahun 1978, Manan pernah mengajar di Papua Nugini dan ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics. Kini berganti nama menjadi Center for Research in Islamic Economics yang berada di Jeddah. Dalam pandangannya, Manan memakai pendekatan ekonomi barat yang mainstream terhadap pemahamannya mengenai ekonomi dalam pandangan Islam. Begitu pula dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, baik barang atau jasa yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Manan mengimplementasikan pemikiran kapitalis pada ekonomi Islam sehingga berpendapat bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang wajar, karena usaha setiap orang berbeda, setiap hasilnya juga berbeda. Dalam penerapannya, Manan menerapkan beberapa kebijakan syariah untuk distribusi pendapatan, yakni antara lain yang pertama adalah zakat atau usyr. Usyr adalah biaya impor yang dikenakan pada semua, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang lain yang lebih dari 200 dirham. Usyr ini biasanya diterapkan di Arab dan negara-negara lain yang penduduknya Islam. Yang kedua, pelarangan riba untuk seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi hingga konsumsi. Yang ketiga, pemberian hak dalam hal untuk sewa ekonomi murni. Yang keempat, penerapan hukum pewarisan, yakni meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi. Yang kelima, mendorong pemberian pinjaman lunak. Keenam, mencegah penggunaan sumber daya yang dapat merugikan generasi mendatang. Ketujuh, mendorong pemberian infak dan sodako untuk fakir miskin.
Yang ke-8, mendorong organisasi koperasi. 9, mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah. 10, mendorong pemberian pinjaman aktiva produktif kepada yang membutuhkan. Yang ke-11, tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal yakni mengenai kebutuhan pokok. Dan yang ke-12, menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan usyur untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial. Yang kedua, kita akan membahas dari sudut pandang Thomas Robert Malthus. Malthus merupakan pakar demografi dan ekonom politik yang berasal dari Inggris, yang dikenal dengan pola pemikiran yang sangat pesimistik, namun sangat berpengaruh terhadap teori pertumbuhan penduduk. Pemikiran pesimistik yang muncul dari Malthus ini sebagai bentuk respon atas pemikiran optimistik dari ayahnya dan rekan-rekannya terutama Rousseau. Menurut Malthus, distribusi pendapatan memiliki tokoh sentral yakni para kaum pemilik modal. Hal tersebut sesuai dengan teori kaum kapitalis yang menyatakan bahwa modal adalah poin utama dalam sebuah perekonomian. Malthus berpendapat jika dibebaskannya para pemilik modal dan berusaha, maka usaha yang didirikan tersebut nantinya akan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat sekitar. Menurut Malthus, metode distribusi pendapatan yang tepat digunakan yakni melalui investasi. Hal tersebut senada dengan pemikiran kaum kapitalis. Mereka beranggapan bahwa dengan berinvestasi maka akan membantu menaikkan produktivitas labor atau tenaga kerja yang kemudian dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. Pada dasarnya, Manan dan Malthus berasal dari background ekonomi yang berbeda, di mana Manan memegang prinsip Islam sedangkan Malthus dari aliran kapitalis. Begitupun dengan sudut pandang mereka mengenai distribusi pendapatan. Berikut perbedaannya, yakni yang pertama, secara hak kepemilikan. Sesuai dengan pandangan kaum kapitalis, Malthus menganggap kepemilikan sebagai privasi atau pribadi. Namun walaupun begitu, mereka melarang adanya monopoli pasar. Dan menurut Manan, bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya milik Allah dan manusia hanya mengelola dengan catatan tetap memperhatikan kualitas sumber daya agar tetap terjaga. Dan yang kedua, berdasarkan penerapannya. Untuk Malthus, dengan latar belakang kapitalisnya menggunakan metode distribusi pendapatan secara investasi. Cara tersebut dianggapnya efektif untuk menekan angka kemiskinan melalui kenaikan produktivitas labor atau tenaga kerja. Sedangkan Manan dengan prinsip ekonominya menggunakan metode syariah dalam distribusi pendapatan yakni melalui zakat, pelarangan riba, pemberian hak untuk sewa ekonomi murni, dan implementasi hukum waris, mendorong pemberian pinjaman lunak, mencegah penggunaan sumber daya yang dirasa dapat merugikan generasi mendatang, dan mendorong pemberian infak dan sodako untuk fakir miskin, serta kontribusi kebijakan syariah lainnya yang telah disebutkan pada slide ke-6 tadi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketimpangan ekonomi pada distribusi pendapatan. Selain perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan pada slide 9 tadi, bukan berarti Manan dan Malthus ini tidak memiliki persamaan dari pandangan mereka. Nah, Manan dan Malthus sama-sama beranggapan apabila distribusi pendapatan tidak merata merupakan suatu keniscayaan. Hal tersebut dikarenakan dalam pandangan Manan setiap orang memiliki usaha yang berbeda, sehingga hasilnya pun juga akan berbeda. Sedangkan dalam pandangan Malthus yang sesuai dengan kapitalis, beranggapan bahwa setiap orang berhak atas pendapatan atau kekayaan mereka, karena itu merupakan mutlak privasi atau hak milik atas pribadi. Namun, pemanfaatan hak milik tersebut juga sama-sama memiliki batasan. Jika pada pandangan Manan berprinsip pada hukum Al-Quran dan hadis, karena berasal dari Islam, sedangkan Malthus berdasar prinsip kapitalis yakni dilarangnya monopoli pasar. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan yang sudah menyempatkan untuk like video ini. Semoga apa yang saya paparkan tadi memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.